Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, para pendengar Blessing Morning yang setia. Kita berjumpa kembali pada pagi hari ini untuk merenungkan firman Tuhan bagi bekal kita menjalani seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini. Firman Tuhan terambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan akan dibacakan oleh Ibu Emma dengan tema kemanakah orientasi hidup kita? Ibrani pasal 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Amin. Tuhan, pada pagi hari ini kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, agar firman Tuhan menjadi peringatan bagi kami setiap waktu, dan kami senantiasa dijaga oleh Roh-Mu yang kudus di dalam kehidupan dan kesibukan kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu di mana kami boleh bersaat teduh di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam banyak podcast rohani yang berbicara tentang gereja dan kekristenan, di sana dibicarakan bahwa akhir-akhir ini banyak orang-orang muda khususnya dan orang-orang yang meninggalkan dan menjauh dari ibadah, baik ibadah-ibadah pada hari Minggu ataupun juga persekutuan-persekutuan rumah tangga, bahkan mesbah keluarga dan persekutuan pribadi. Apakah yang menjadi faktor daripada kondisi seperti ini? Apabila kita melihat bagaimana gaya hidup daripada orang-orang masa kini, bahwa suami dan istri bersama-sama bekerja sehingga mencapai lebih daripada setengah hari, baru mereka kembali di petang hari dengan keadaan yang sudah sangat lelah, sehingga berkomunikasi di dalam keluarga itu pun sudah sangat berkurang. Demikian juga kegiatan para mahasiswa di kampus yang demikian penuh jadwal-jadwal yang mengharuskan mereka melakukannya untuk syarat-syarat daripada kelulusan. Bukan hanya masalah akademis, tetapi aktivitas organisasi kampus, organisasi kemahasiswaan, demikian juga para anak-anak sekolah yang setengah hari lebih mereka berada di kegiatan sekolah, dan sisanya mereka masih harus les, masih ada olahraga, pertandingan, dan kegiatan-kegiatan lain di luar rumah. Sepertinya semua hal tersebut di atas tidak ada yang salah, karena perubahan daripada situasi dan kondisi di masa kini. Namun semuanya itu telah membuat tanpa sadar kita telah menjauh daripada Tuhan. Seolah-olah semuanya itu lebih penting daripada beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus, bersekutu dengan firman-Nya, merasakan hal-hal rohani menjadi tidak relevan dengan kehidupan masa kini. Kehidupan yang menuntut percepatan di dalam semua aspek kehidupan, sehingga tanpa terasa kita tidak sadar bahwa kita telah bergeser daripada kesetiaan kita untuk beribadah. Hal ini firman Tuhan katakan, jagalah supaya jangan ada yang menjauhkan diri dari kasih karunia, sehingga akan menimbulkan
akar pahit dan kerusuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kata jagalah ini bukan hanya kita menjaga kondisi kerohanian kita sendiri, tetapi kita juga menjaga orang-orang di dalam keluarga kita. Kita saling menjaga. Orang tua menjaga dan memperhatikan bagaimana kehidupan rohani anak-anak di dalam masa sekarang ini. Sebaliknya, anak-anak juga harus tetap patuh apabila orang tua mengajak untuk melakukan mesbah keluarga, berdoa bersama, atau bersekutu secara pribadi. Oleh karena itu, janganlah kita sampai digeser daripada kasih karunia yang sudah kita terima dari Tuhan. Akibatnya, kita akan mengalami kerusuhan, baik itu di dalam hati kita sendiri yang berdampak kepada setiap anggota keluarga ketika hati kita sudah kehilangan damai sejahtera. Demikian juga kerusuhan itu akan berdampak kepada orang-orang yang ada di lingkungan persekutuan kita. Apa yang pahit yang ada di dalam hati kita muncul di dalam sikap dan kata-kata kita dan mempengaruhi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Firman Tuhan ini menghendaki supaya kita benar-benar menjaga diri, supaya kita tidak menjauh. Menjauh tidak terjadi secara sengaja, tetapi menjauh terjadi karena kita tidak menyadari segala sesuatu yang sedang terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Oleh karena itu, bagaimana kita harus senantiasa mengarahkan orientasi hidup kita ini, sekalipun keadaan menuntut kita untuk menghabiskan hari demi hari dengan bekerja, dengan melakukan aktivitas di bidang kita masing-masing. Tetapi biarlah Tuhan Yesus Kristus harus menjadi lebih utama daripada semuanya itu. Bersekutu dengan Dia yang memberikan kepada kita bukan hanya kehidupan di dunia ini yang membuat kita menjadi sibuk, tetapi bagaimana kita harus memikirkan nilai-nilai kekekalan di dalam kasih karunia yang sudah diberikan kepada kita melalui penebusan oleh Tuhan Yesus Kristus. Janganlah itu menjadi sia-sia oleh karena hal-hal duniawi yang menyeret kita bergeser dan menjauh. Amin. Ampuni kami ya Tuhan, apabila sudah beberapa waktu lamanya kami meninggalkan mesbah keluarga kami. Hati kami merasa dingin di dalam persekutuan kepada Tuhan. Kami tidak membangun persekutuan pribadi lagi dengan Tuhan. Bahkan pada hari-hari Sabat pun kami disibukkan dengan banyak kegiatan. Memang kami merasa lelah di dalam segala aktivitas kami masing-masing. Sebagai orang tua yang harus bekerja, sebagai mahasiswa yang harus menempuh syarat-syarat akademik dan kehidupan kampus, yang bersekolah harus melakukan hal-hal yang baru di dalam sistem pendidikan sekarang ini. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami, biarlah kami selalu ingat untuk menjaga hidup persekutuan kami dengan Tuhan, menjaga mesbah keluarga kami, menjaga persekutuan pribadi kami dengan firman Tuhan. Firman-Mu biarlah tetap menjadi terang dan penunjuk jalan, bahkan menegur kami supaya kami kembali mendekat bahkan melekat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk peringatan firman-Mu.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, senantiasa hidup di dalam kita. Amin.